Banyak pendapat yang mengatakan bahwa beralih ke energi bersih akan membebani ekonomi. Biaya dan modal awal yang besar untuk membangun fasilitas dan jaringan energi baru dan terbarukan sering dianggap sebagai hambatan. Tidak kalah pentingnya, transisi energi bukan hanya tentang beralih dari satu sumber ke sumber yang lain. Ini adalah fondasi dari ekonomi hijau yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahli Nosuib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat, yaitu transisi energi. Seiring dengan komitmen global untuk mengurangi emisi karbon, Indonesia telah memasang target untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat. Ini berarti kita harus secara bertahap meninggalkan batu bara dan minyak bumi untuk beralih ke sumber energi bersih seperti surya, angin, dan panas bumi. Oleh karena itu, transisi energi menjadi penting. Memang selama ini kita lebih mengenal energi fosil sebagai motor penggerak ekonomi. Maka saat ini, Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya sedang berada di persimpangan jalan, yaitu beralih dari ketergantungan energi fosil ke energi terbarukan. Namun, apakah transisi ke energi terbarukan akan menjadi beban sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi? Lalu, telah sejauh mana perjalanan ini? Apa saja tantangannya? Mari kita kupas tuntas. Teman-teman, perlu diingat bahwa transisi energi bukan hanya soal mengatasi masalah lingkungan, tapi juga membuka peluang ekonomi baru yang sangat menjanjikan. Seperti misalnya, menciptakan banyak lapangan kerja baru. Investasi di sektor energi terbarukan akan menciptakan lapangan kerja yang hijau. Mulai dari insinyur dan teknisi panel surya hingga pekerja konstruksi untuk pembangunan turbin angin, semuanya akan dibutuhkan. Menurut studi dari International Renewable Energy Agency, sektor energi terbarukan menciptakan lebih banyak lapangan kerja per unit energi yang dihasilkan daripada sektor energi fosil. Lalu, transisi energi juga mendorong terciptanya inovasi dan industri hijau. Transisi ini akan memacu inovasi lokal. Perusahaan-perusahaan Indonesia diharapkan dapat mengembangkan teknologi sendiri, seperti teknologi baterai atau panel surya, yang akan mendorong terciptanya ketahanan energi bangsa Indonesia. Dan yang tidak kalah penting, industri yang ramah lingkungan juga akan lebih menarik bagi investor global. Lalu transisi energi juga berperan membangun ekosistem yang berkelanjutan. Misalnya, udara yang lebih bersih akan meningkatkan kesehatan masyarakat, lahan yang dikelola dengan baik akan menjaga ketahanan pangan, dan semua ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan adil untuk generasi mendatang. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa beralih ke energi bersih akan membebani ekonomi. Biaya dan modal awal yang besar untuk membangun fasilitas dan jaringan energi baru dan terbarukan sering dianggap sebagai hambatan. Namun, pandangan ini harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Transisi energi adalah investasi strategis yang membawa keuntungan jangka panjang. Misalnya, transisi energi dapat mengurangi ketergantungan impor minyak dan mengurangi fluktuasi harga energi. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang harganya sering berfluktuasi di pasar global. Ini membuat biaya energi di Indonesia lebih stabil dan terprediksi bagi industri dan masyarakat. Tentu, stabilitas ini sangat penting untuk perencanaan ekonomi jangka panjang. Yang kedua, transisi energi dapat meningkatkan ketahanan energi. Dengan potensi yang kita miliki, energi terbarukan bisa diproduksi di dalam negeri sehingga dapat mengurangi risiko geopolitik dan kerentanan pasokan. Indonesia misalnya punya potensi besar dari energi surya, angin, panas bumi, dan air. Memanfaatkan potensi ini akan membuat ketahanan energi kita jauh lebih kuat. Tentu ini sejalan dengan program pemerintahan Prabowo Gibran, di mana ketahanan energi adalah salah satu prioritas utama dengan visi untuk mencapai swasembada energi. Dalam era APBN tahun 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 400 triliun rupiah untuk program ketahanan energi. Anggaran ini mencerminkan komitmen serius pemerintahan Prabowo untuk mewujudkan visi swasembada energi. Meskipun potensinya besar, perjalanan transisi energi di Indonesia tidaklah selalu berjalan mulus. Paling tidak, ada dua tantangan yang harus dihadapi. Pertama,
tantangan dari sisi regulasi dan investasi. Di sini salah satu hambatan terbesar adalah ketidakpastian regulasi. Investor swasta sering ragu berinvestasi di sektor energi terbarukan karena regulasi yang berubah-ubah dan risiko yang tinggi. Misalnya, kebijakan terkait tarif listrik dari energi terbarukan harus lebih jelas dan kompetitif agar menarik untuk pembiayaan. Belum lagi, masalah kelebihan kapasitas PLN yang pernah dialami hingga awal tahun 2025 yang membuat PLN harus membayar kontrak tahunan meskipun permintaan listrik tidak setinggi yang diperkirakan. Kedua, tantangan dari sisi infrastruktur dan pembiayaan. Pembangunan pembangkit listrik terbarukan memerlukan investasi yang sangat besar dan membutuhkan sumber-sumber pembiayaan baru. Kita juga melihat adanya tantangan dari sisi infrastruktur, seperti pembangunan jaringan transmisi yang memadai masih menjadi PR besar. Misalnya, listrik dari pembangkit listrik tenaga surya di daerah terpencil perlu disalurkan ke pusat-pusat industri dan itu butuh biaya yang tidak sedikit. Namun ada kabar baik, pemerintah terus mendorong transisi energi di Indonesia. Indonesia menargetkan 23% bauran energi terbarukan pada tahun 2025 ini. Sejumlah proyek strategis sudah diresmikan oleh pemerintah, termasuk pembangkit listrik tenaga air Asahan 3, pembangkit listrik tenaga panas bumi Sorik Marapi, dan pembangkit listrik tenaga surya IKN 10 MW. Perkembangan kendaraan listrik juga terus didorong, yang menjadi bagian integral dari transisi energi di sektor transportasi. Tidak kalah pentingnya, transisi energi bukan hanya tentang beralih dari satu sumber ke sumber yang lain. Ini adalah fondasi dari ekonomi hijau yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Misalnya, transisi energi dapat meningkatkan daya saing global. Transisi ini memaksa kita berinovasi. Pemerintah, perusahaan, dan akademisi akan berlomba-lomba mengembangkan teknologi baru seperti baterai penyimpanan energi yang lebih efisien atau sistem jaringan pintar. Inovasi ini tidak hanya bermanfaat untuk dalam negeri, tetapi juga membuka peluang untuk menjadi pemain global di pasar teknologi hijau. Perusahaan kita bisa mengekspor teknologi dan keahlian ke negara lain. Lalu, dengan adanya transisi energi, ini akan menarik investasi internasional. Investor global kini sangat peduli dengan isu keberlanjutan. Negara dan perusahaan yang berkomitmen pada energi bersih akan lebih menarik bagi investasi asing. Skema pembiayaan seperti Just Energy Transition Partnership dengan nilai 20 miliar US dollar adalah kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan International Partners Group yang terdiri dari beberapa negara Eropa. Kemitraan ini memperkuat transisi energi dengan dukungan internasional, di mana ini adalah bukti nyata bahwa dunia mendukung transisi energi di Indonesia. Yang juga tidak kalah penting adalah transisi energi dapat mendorong efisiensi dan produktivitas. Artinya, transisi energi juga memaksa kita untuk lebih efisien dalam penggunaan energi. Industri-industri akan didorong untuk mengadopsi teknologi yang lebih hemat energi yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan profitabilitas mereka. Singkatnya, energi terbarukan berperan sentral dalam ekonomi hijau dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Penggunaannya tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, mempromosikan inovasi dan teknologi, dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Jadi, transisi energi bukanlah beban, melainkan mesin pertumbuhan ekonomi baru. Ia adalah fondasi untuk menciptakan ekonomi yang lebih stabil, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan berinvestasi di energi bersih, kita tidak hanya menyelamatkan planet, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang kuat untuk generasi mendatang. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa follow, beri rating, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap hijau, tetap peduli. Saya Fahlino Suib.